Makanya ketika Rasulullah mau naik ke mimbar, beliau naik di 3 gundukan. Gundukan pertama ini menjelang Ramadan, Rasulullah ngendika amin. Gundukan kedua Rasulullah ngendika amin. Gundukan ketiga Rasulullah ngendika amin. Sahabat bertanya, kok dingaren cara Magelang? Kok jenengan ngendika amin amin kenging menapa Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, ketika aku tadi mengucap amin 3 kali karena aku sedang ikut kampanye. Tuasno tak cateti. Amin yang pertama, sungguh celaka kata malaikat Jibril, orang yang punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga. Orang tua yang masih hidup tapi tidak bisa masuk surga, artinya tidak mau merawat orang tua. Yang kedua, sungguh celaka orang yang bertemu bulan Ramadan tapi tidak berkurang dosanya. Amin. Yang ketiga, sungguh celaka orang yang diucapkan nama Muhammad tapi tidak bersolawat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah Rasul kita. Bahkan saat itu coba memperhatikan hadis riwayat Muslim, temuilah kembali Muhammad, katakan kepadanya bahwa aku pasti meridhoi dan mengizinkan memberikan syafaat kepada umatnya, dan aku tidak akan mengecewakannya dengan membiarkan umatnya sengsara di akhirat. Masya Allah. Jadi umat Rasulullah itu memang diberi privilege luar biasa tuh kalimatnya. Temui Muhammad, katakan kepadanya, aku pasti meridhoi dan mengizinkannya memberi syafaat kepada umatnya. Jadi yang diberi pendelegasian syafaat hanya Rasulullah. Yang lain itu tidak. Syafaat itu pengampunan dosa. Syafaat adalah syafaat kubro dan syafaat yang kecil dan yang besar. Yang besar itu apa? Diampuni dari neraka. Makanya Rasulullah ngendika, Allah ngendika, sing diparingi itu hanya Muhammad. Liyane iki ora, ngoten niku lho. Makanya aku sampai mengatakan, aku kata Allah tidak akan mengecewakan Rasulullah karena membiarkan umatnya sengsara di akhirat. Masya Allah. Sekarang saya tuh berpikir, emang kita siapa segitunya Rasulullah memperjuangkan apa dewe? Emang kita layak untuk diperjuangkan segitunya? Emang kita itu layak? Lu cedok ora layak no dibandingin Rasulullah. Tapi nyatanya kita dilayakkan karena kita umatnya Rasulullah. Supaya lebih layak puasa Ramadan. Ngoten niku lho. Dan kita dipastikan menjadi masuk pintu. Pintunya apa? Untuk pintu pintu masuk surga. Pintu apa? Untuk orang berpuasa, pintu royan. Apa kalimatnya? Coba bicara paus hadisnya. Ada pintu namanya pintu royan, khusus untuk orang yang puasa Ramadan. Maka pintu yang akan dibuka lebar-lebar setelah semua umat Muhammad masuk. Karena dia berpuasa Ramadan, pintu ditutup rapat-rapat sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana. Ini loh Ramadan. Jadi Ramadan itu tidak sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi bentuk ketaatan kita, bentuk ketakwaan kita, sehingga kita bisa mlebu pintu. Mungkin sedekah kita nggak masuk, mungkin sholat kita nggak masuk, mungkin tonggo ra masuk, ning masuk lewat Ramadan. Maka dari itu mari kita berbahagia ketemu bulan Ramadan. Iki rata anu gitu, suarane rapi. Nah waktu itu sedang dalam keadaan iki gambaripun penuh dengan jahiliyah. Ka'bah dikelilingi oleh berhala. Nggih boten menika. Masya Allah. Nah saat itulah Rasulullah mengajarkan agama Islam sampai di sini. Nah saat itu akhirnya wafatlah Siti Khadijah pada tahun ke-10 kenabian. Pertama adalah Abu Thalib, lalu 5 minggu kemudian adalah Siti Khadijah Al-Kubro, itu juga Kak Bundut. Lalu lantak hati Rasulullah, akhirnya dibesarkanlah oleh Allah SWT dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah ini night journey, itu ceritanya panjang. So, nah anak Isra Mi'raj saya bawa. Ya, intinya tahun ke-10 itu adalah kisah Rasulullah Isra Mi'raj. Kemudian tahun ke-13 Rasulullah didhawuhi hijrah. Hijrah dari mana? Mekah ke Yatsrib, jaraknya 320 km. Ini gambaripun Mekah, yang kanan adalah gambar
Madinah. Ya, ini lalu yang terkenal juga Gua Sur, ya, tempat Rasulullah bersembunyi ketika dikejar-kejar Surakoh ketika hijrah. Ini masyhur, ya, Gua Sur. Ya. Sur niku nak wedok jenenge Suryani, nek lanang jenenge Suryono. Perasaan sesuai kita sudah sehati ya. Suryani, Suryana. Inilah At-Taubah 40 ilatan suruh fakot nasarahulahu. Gusti Allah itu ada di dalam gua kecil tapi bisa lepas dari Surakoh karena dibantu oleh Allah dengan bantuan yang tidak kelihatan. Akhirnya Rasulullah sampai ke Madinah, kemudian beliau perang luar biasa. 622 pindah, 624 perang Badar, 6 tahun perang selama 9 kali sampai 630 Masehi, terakhir ditutup perang Tabuk. Perang Ibn Rasulullah dengan Romawi. Setelah itu mengalahkan Romawi 630 Masehi, Fatu Mekah. Lalu di Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan di Mekah, memperbaiki Mekah. Setelah itu kondur, sakit dan sedo. Di situ nih ya dino Senin 12 Rabiul Awal 63 tahun. Inilah makam Rasulullah. Jadi dari sejarah itu Rasulullah itu tidak pernah bahagia hidupnya, tapi beliau bahagia karena umatnya isodo melu mlebu suwarga. Inilah makam Rasulullah dari samping, ya, samping kanan tuh ini itu pintu keluar, ya. Nah ini yang dari dalam. Ini adalah raudhah. Ya, jadi dari antara mimbarku dengan rumahku, saat ini kan rumah Rasulullah di pojok, jadi niki masjid teng pojok riko kidul kulon. Nah cara kene itu rumah Rasulullah, yo akhirnya saat niki dadi makamipun Rasulullah. Niki mimbar saleh niku raudhah, itu di tengahnya itu adalah raudhah. Raudhah iki taman surga. Sapa sing berdoa di raudhah maka akan diijabah. Makanya sekarang tak cosi pirsa sing urung munggah kaji muga-muga lek munggah, sing pun iso tindak meneh, sing urung daftar lek daftar, sing wis daftar lek dipanggil. Sing seret lek iso entuk rezeki sing oke. Aja lali maca surat sing paling mustajab kalau mau munggah kaji, ya, yaitu surat Tanah. Surat yang paling mustajab. Begitu surat Tanah wes munggah kaji. Ayo Waqiah wes, Rahman wes, aku isi seret ya siji ku top surat Tanah. Nah, makanya njok tekan raudhah nggih pondok Rasulullah niku jejere Abu Bakar As-Siddiq dan makam Umar bin Khattab. Di pojokan itu bertiga. Saya itu selalu mengkritisi, saya matur, saya itu mangkat kaji pertama itu orang ngerti kan raudhah iki kaya ngopo. Dan waktu manasik iki ora diterangke cetu. Jadi maka saya mau menyarankan kawan-kawan yang mungkin ada dari IPI atau Kemenak, mbok tolong sing ngisi manasik iki diupdate. Aja tua-tua sing le mangkat tahun 70. Manasik kon gowo ketel. Saiki nang hotel ki ora oleh masak ono iso ono sik gowo brambang ono bawang iki piye to manasik iki. Jebulane sik ngisi nyun sewu nggih, sik ngisi le mangkat kaji tahun 80. Padahal saiki wis berubah. Aku niku korbane. Aku tuh nggo kantong kencing akeh banget ngerti aku ki nguyuan. Jebulan itu ngriko kula tekan kono, kamar mandine ribuan. Jadi kantong kencing iki mung angler. Nang Arab balik meneh. PP. Mergo apa? Pengisine iki radong. Nah, cetha saiki iki wis dadi pekiwane. Nah ya to iki. Aku isih gawa kantung kencing. Ngono sik aku nggo jagung barang Nggo apa ngono? Makani dere. Keplekan po. Aku ya. Makanya niki nek wonten sing pemenak atau IPI mbok diberi saran. Sing ngisi iki sing update, sing 2 tahun kepungkur, sing setahun kepungkur ben cerita. Saya ngisi tahun dal aku ya. Saya tidak mengatakan beliau tidak pandai nggih. Informasi niki ora update.
Itu loh yang saya selalu lakukan itu. Saya ingatkan, mesake informasi ini ra jelas ngoten niku. Biyen Mekah rung dadi, saiki wis dadi. Oh saiki kak nganu hotel wis beda karo sing biyen. Nah kok muni, nak ngiwo ki tekan hotele sapa? Nah saiki nengen nih, nggih mboten ya. Ini loh yang khas. Pun niku kok ndak aku dadi dosa malah. Ming kula nyuwun nek sik jenengan nang Kemenak atau yang IPI mbok dikritisi. Sik maringi manasik niku di update. Syukur sing maring itu sik entas-entas tindak rono. Awalnya itu tang hukum-hukum monggo ning anggere tekan nggon teknis tuh mbok sing paling anyar bene padha. Ngoten niku nggih.